Presidensi G20 memiliki peran yang sangat signifikan. Dalam catatan sejarah, G20 pernah sukses mengatasi krisis keuangan global pada tahun 2008. G20 menjadi momentum yang sangat penting untuk sebuah perubahan, tak terkecuali perubahan iklim. Di Indonesia sendiri, komitmen perubahan iklim dalam NDC-nya belum berada di jalur yang sesuai untuk memenuhi target batasan suhu global. Tapi kita harus percaya bahwa harapan akan selalu hadir untuk mereka yang mempercayai perubahan. Untuk itu, saya selaku peserta kompetisi video G20 Leaders, mohon izin untuk memberikan rekomendasi terkait solusi agenda iklim Indonesia selanjutnya pasca COP26. Karena sebagai tuan rumah G20, Indonesia perlu menunjukkan contoh yang baik dan ambisi yang tinggi dalam isu perubahan iklim. Yang pertama pada sektor adaptasi. Mengingat kita sangat rentan terhadap kenaikan permukaan laut, pemerintah perlu memperbarui sistem informasi data kerentanan iklim nasional di situs dijen.ppi.menlhk.go.id. Jadi nanti masyarakat kita bisa lebih mampu dan siap terhadap adaptasi iklim. Ini akan sangat mengurangi dampak perubahan iklim terhadap kerugian PDB nasional. Yang kedua, sektor mitigasi. Ini menurut saya darurat, Pak, mengingat peringkat kita dalam CAT 2021 berstatus sangat tidak memadai dalam target emisi global. Jadi semoga bisa segera diperbarui. Angka 29% justru akan berkontribusi pada peningkatan emisi hingga sekitar 1.817 juta ton CO2 ekuivalen pada tahun 2030. Padahal agar tetap di bawah batas suhu 1,5 derajat Celcius, emisi Indonesia tahun 2030 harus sekitar 461 juta ton CO2 ekuivalen. Selisihnya 1.168 juta ton CO2 ekuivalen. Darurat bukan sih? Terus soal batu bara juga segera ambil tindakan nyata, Pak. Solusinya sudah kelihatan jelas, yaitu energi terbarukan. Tinggal action more aja. PLTU yang udah tua dipensiunkan atau subsidinya diturunkan. Bisa juga digantikan EBT pelan-pelan atau pajak batu bara dinaikkan. Banyak solusi kok. Ketiga, sektor pendanaan iklim. Pendanaan iklim harus sesuai dengan sasaran iklim. Investasi dalam energi hijau dan infrastrukturnya juga harus lebih besar daripada investasi bahan bakar fosil dan batu bara. Dan satu lagi, persoalan pajak dan perdagangan karbon. Saya sangat berharap pemerintah segera terbitkan regulasi yang jelas untuk sektor ini karena peluangnya begitu besar. Saya juga ingin mengapresiasi kepada negara anggota G20 yang sejauh ini sudah bertindak nyata pada komitmennya di COP26. Saya sangat optimis kepada negara anggota G20. Kalau kita semua kompak beraksi nyata, saya yakin bumi kita ini akan membaik. Harapan saya sebagai anak muda yang pertama kepada pemerintah Indonesia agar meningkatkan ambisi dan aksi nyatanya. Salah satunya dengan memperbarui NDC-nya yang lebih sesuai dengan target emisi global. Percayalah, Pak, dunia ini makin panas. Coba sesekali Bapak keluar kantor jam 12 siang jalan kaki, supaya radar empati Bapak Ibu ini makin luas. G20 masih akan berlangsung sampai November nanti. Jadi masih banyak waktu, Pak. Omnibus Law aja 167 hari bisa jadi, Pak. Jadi jangan mau kalah dong. Tuan rumah harus bisa menjadi contoh agar tamunya juga ikut-ikutan, insya Allah. Secondly, to all participants in G20, all government leaders, please allow me to honorably remind you to remember our commitment and to do more in education, mitigation, and also climate finance. G20 perlu memperbarui target NDC untuk mencerminkan ambisi setinggi mungkin. Kita tidak bisa bergerak sendiri, harus saling bahu-membahu. Kita tahu ini tidak mudah, tapi inilah yang bisa kita perjuangkan untuk anak cucu kita. Semoga G20 bisa memberikan contoh, G20 bisa memimpin dunia dalam bekerja sama mengatasi perubahan iklim dan mengelola lingkungan secara berkelanjutan dengan tindakan nyata. Bravo G20!